Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, internet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah lagi ya MK pengolahan perikanan dengan pendekatan ekosistem. Nah, sebenarnya kan MK ini harusnya kemarin ya, biarpun hari libur kalian masuk, cuman karena berhubung ada anggota keluarga saya masuk rumah sakit, jadi kita jelaskan di hari ini. Ini mohon maaf juga nih nggak ada gambarnya karena tadi apa ya, waktu saya masukin gambar dia agak lama gitu. Ya udahlah, gambarnya nanti saya kasih aja pas saya bagikan slide pas mau UAS kan. Itu udah lengkap, ini cuma penjelasannya aja. Kacau nih. Kalau diulang kayak mana ya? Oh ya, tadi kan internetnya apa gangguan ya. Mungkin saya ini nggak bisa banyak basa-basi, biar langsung mulai aja sebelum sebelum gangguan internet kan bisa gawat ya, nanti materinya nggak sampai, aja sampaikan intinya aja. Ini tadi sebenarnya mau tanya kalian hari ini sehat atau enggak, ataupun kayak mana kabarnya, cuman nggak bisa begitu mulai tanya kayak gituan langsung lag dia jaringannya. Udahlah, langsung mulai aja. Oh ya, ini udah kelihatan lagi belum? Karena kalau dia keluar lagi dari internet kadang-kadang nggak kelihatan slide-nya. Udah kelihatan belum nih? Udah. Udah kan? Oke ya, kita sekarang mulai. Nah, hari ini kita bahas, nanti kalau ada slide-nya nggak kelihatan atau apa, kabari terus di tengah-tengah perkuliahan, karena yang udah saya ngomong sampai habis, rupanya terakhir mahasiswa bilang slide-nya nggak jalan Pak, tadi cuma di depannya gitu kan. Jadi itu juga kan, mereka menegur kayak enak, tapi sebenarnya tegur aja nggak apa-apa karena kan ini kan di saya lancar-lancar aja itu. Kadang pun nggak terlihat yang slideshow, tapi terlihat yang saya buka, maksudnya yang saya buka file PowerPoint-nya. Nah, jadi ini kalau ada kendala atau apa, sampaikan aja terus. Karena saya ngejar materi sebelum gangguan jaringan. Oke ya. Hari ini kita masuk di entry data pada domain teknik penangkapan. Kemarin itu udah ada entry sumber daya ikan, entry ekosistem. Yang ketiga ini entry data pada domain atau lokasi, bukan lokasi sih, ini lebih ke sektor teknik atau bidang penangkapannya. Di sini manfaat atau pentingnya bahan pembelajaran ini adalah materi ini penting untuk mahasiswa untuk dapat menganalisa dan mengevaluasi performa pengolahan perikanan pada domain teknik penangkapan. Nah, maksudnya itu kita ingin lihat dari sektor dari sektor teknik penangkapan itu kontribusi atau performanya seperti apa. Di sini kan lebih ke teknik penangkapan ya, kalau itu kan lokasi lokasi penangkapannya, sumber daya ikan atau apa. Ini cara tangkapnya dia, mau baik dia alatnya, habis itu juga alat tangkapnya, kapal untuk penangkapannya, sama orang yang mengelola peraturan penangkapan. Lebih ke sektor situnya dia, yang kita bahas kali ini. Kemudian ada beberapa bab ya. Yang pertama itu penangkapan ikan yang bersifat destruktif. Nah, metode penangkapan ikan yang destruktif akan memberikan tekanan terhadap kelestarian sumber daya ikan dan ekosistemnya. Maksudnya itu ada metode penangkapan itu yang kebanyakan tuh merusak. Nah, kalau mereka menangkap ikan dengan cara yang merusak, memberikan tekanan itu memberikan ini, maksudnya memberikan apa, tekanan, memberikan apa ya, gangguan terhadap kelestarian sumber daya ikan. Awalnya dia tuh lestari, tapi dengan penangkapan yang merusak atau alat tangkap. Bukannya biasanya dia ada dua, kalau bukan alat tangkapnya yang merusak kayak bom, racun atau pukat, atau cara tangkapnya yang merusak. Mungkin dia pakai kapal yang eh, kapal yang besar yang buang limbahnya sembarangan, ataupun kapalnya juga udah nggak bagus lagi ini manajemen pengolahannya, jadi dia bocor olinya atau apa. Nah, itu masuk, ada dua cara dia. Kemudian juga ada penangkapan yang pakai alatnya yang nggak bagus, ada juga yang pakai bom, pokoknya yang nggak sewajarnya lah. Kemudian penangkapan ikan yang destruktif meliputi penggunaan bahan-bahan yang merusak seperti bom, potasium, apa tuh, potasium listrik, dan racun. Maksudnya tuh pakai racun ada sih, kalau tapi pakai racun nggak terbukti sih karena racunnya nggak kelihatan ya, tapi itu berbahaya maksudnya. Kalau potasium ini semacam zat kimia, bom jelas ya. Kalau listrik itu
listrik buat perairan yang dekat. Kalau perairan yang luas ya listriknya nggak mempan. Tapi kan listrik sih apa ya di sebagian tempat, oh gini, memang sih kita lihat orang nangkap ikan pakai yang di perairan dikit yang pakai listrik tuh ya biasa aja, bagus sih, cepat nangkapnya. Cuman ikannya itu, organ tubuhnya itu mungkin udah nggak bagus lagi untuk dikonsumsi sama warga, karena kan dia udah yang matinya kesetrum atau apa mungkin ya nggak kurang baik lah. Sementara kalau kita lihatnya ya dapat ikan juga kalau udah digoreng atau dia apa nggak kelihatan, tapi kalau aslinya dia apa ya, nangkap pakai listrik itu nggak bagus lah. Saya pernah lihat dia pakai yang pakai listrik ini. Kemudian larangan penggunaan metode penangkapan ikan yang destruktif ini diatur dalam undang-undang. Ini udah ada peraturannya bahwasanya ini dilarang atau apa. Jadi kan setiap orang yang melarang perikanan itu biasanya mana buktinya, karena kalau kita nggak ada buktinya mereka bilang, oh apa dasar Anda melakukan melarang-larang kami pakai ini, atau kenapa larang kami pakai nangkap pakai listrik, kenapa larang kami pakai bahan kimia ini. Nah kita harus punya buktinya dulu, makanya kita kalau negur-negur gitu aja ini ya agak kurang lah. Tapi kalau kita bisa jelasin pasal-pasalnya, oh bapak melanggar ini, habis itu juga dampaknya seperti apa, kemudian juga nanti apa namanya sanksinya seperti ini, jadi jelas dia yang buat peraturannya itu pemerintah, bukannya kita kuliah di perikanan habis itu larang-larang aja. Cuman kita harus ada, setidaknya kita baca sedikit lah. Nah, karena pasti kan ada mereka tuh kalau kita melarang sesuatu harus ada penjelasannya. Lanjut ya. Kemudian pelaksanaan keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 1980. Ini udah lama ya. Dia dari udah lama tuh, pokoknya intinya dari peraturan ini dia melarang penggunaan cantrang. Nah, udah lama sih dari tahun 80 diterapkan di 1983 bahwasanya tidak lagi menggunakan trawl. Trawl ini banyak nama-namanya, kayak pukat harimau, dia semacam yang apa tuh jaringnya kecil-kecil, jadi membahayakan dalam penangkapan ikan. Nah di situ kan dilarang dia menggunakan alat-alat yang seperti itu, karena dengan mata kailnya kecil berpotensi merusak stok ikan yang berukuran kecil. Jadi kan kalau kita nangkap ikan sebenarnya kita mau ambil yang besarnya aja ataupun yang layak, cuman jadi dapat yang ini nanti dapat yang kecil-kecil. Sementara kecil-kecil dia harusnya udah nanti dia nggak terjual, dibuang begitu aja, tapi harusnya kalau dibiarkan di perairan dia bisa besar, nanti bisa ditangkap di periode berikutnya. Kemudian teknik penangkapannya juga tuh agak ke bawah, jadi dia bisa merusak dasar-dasar yang perairannya, mungkin merusak anakan karang ataupun lamun atau apa. Nah itu dia yang dilarangnya, karena nggak nangkap di bagian ikannya aja. Nah, dengan nama yang berbeda, troll kembali diberlakukan, namun sifatnya terbatas di beberapa lokasi. Hal ini dijelaskan dalam peraturan menteri. Nah, tentang peraturannya ada banyak sih. Kita masing-masing peraturan itu ada itunya sendiri. Yang sini yang melarang tentang troll ya, tentang penggunaan alat penangkapan ikan di pukat hela di perairan Kalimantan Timur. Nah, pukat hela ini hampir sama dia kayak di apa ya, di kayak troll. Cuman mereka kasih nama yang beda, karena kan kalau namanya beda nanti pikirnya oh ini nggak apa-apa, bukan trawl tadi, ini si pukat hela tadi. Sementara itu hal yang sama, cuman di sebagian orang lain bisa lihat ya dari kalau nama beda, cuman kalau kita lihat bentuknya oh sama. Ini kenapa di sini dilarang, di sana dibolehkan? Rupanya di daerah yang di Kalimantan Timur ini perbatasan, karena hampir semua Kalimantan itu perbatasan, di utara perbatasan, timur perbatasan, barat dan perbatasan. Pokoknya yang nggak perbatasan ya selatan. Nah di situ kan dibilang di sana boleh dipergunakan karena untuk menyaingi praktek illegal fishing, karena di situ perbatasan, mungkin ada nelayan-nelayan dari luar negeri itu dia ngambil nangkap di situ, habis itu juga alat-alat mereka lebih canggih, jadi kan kalah saing lah si nelayan di Kalimantan Timur tuh. Jadi mereka pakai alat itu, makanya sedang diperdebatkan kan apakah dibiarin, kalau nggak boleh terus di semua daerah, ataupun yang daerah tertentu boleh di perbatasan, biar ikannya nggak kalah cepat ambil sama nelayan yang asing. Nelayan asing itu mungkin dia nggak nangkap di dalam perairan Indonesia, dia nangkapnya tuh kayak di perbatasannya. Cuma di perbatasannya juga kalau banyak diambil ataupun pakai penangkapan apa ya, misalkan kayak ada teknik-tekniknya ya, pakai menggunakan lampu, misalkan pakai apa malam, jadi ikan lebih tertarik pergi ke sana, ataupun mereka alatnya udah canggih, jadi mereka bisa
mengetahui posisi ikan itu di mana. Jadi pas misalkan di satu daerah di Kalimantan Timur tuh orang nelayan asing tuh tahu dia, oh daerah sini yang banyak ikannya. Jadi mereka ambil di titik perikanan tertentu lebih cepat dapatnya dari nelayan lokal. Kan nelayan lokal kalau pakai yang alatnya nggak dilarang dia susah nangkapnya. Tapi kalau pakai pukat ini bisa lebih banyak tangkap. Nah tujuannya itu. Nah sekarang masih diperdebatkan apakah nanti eh, boleh dia pakai alat tangkapnya seperti itu ataupun disamarata lah, nggak boleh. Ini kalau sekedar saya pernah lihat ya video di luar mereka, tapi yang saya tonton itu video nangkap cumi. Jadi yang dia orang Indonesia itu dia ngerekam. Saya pengalaman kerja ikut kapal yang nangkap cumi di kapal asing. Nah kapal asing itu dia nangkapnya cepat sekali dan dalam waktu berapa lama tuh udah alatnya kayak semacam semi otomatis lah. Udah bagus alatnya, nangkapnya cepat. Jadi nggak capek mereka kerja tuh. Mereka cuma butuh fokus supaya alat itu nggak apa talinya nggak apa ya nggak kusut atau apa, teknik penangkapannya betul, panennya lebih banyak. Makanya saya nonton wah orang luar negeri udah selevel kapal yang sederhana aja alatnya udah bagus, apalagi itu kalau sempat datangnya kapalnya lebih besar. Cuman kalau kapalnya lebih besar dia nggak sembarangan boleh-boleh videoin penangkapannya. Ini yang kapal tapi saya bisa kita asumsikan aja kalau kapal sederhana bagus ya kapal yang lebih besar lebih bagus lagi. Makanya kita harus lebih inilah kita terapkan lah cara-cara yang mereka. Cuman waktu saya lihat sekilas di video itu agak susah kita terapkan kalau nggak kita pelajari atau kita tanya, karena nggak bisa kita contoh dengan melihat aja ya. Berarti kan ilmunya harus lebih kita kaji lagi nanti. Lanjut materinya. Selain itu juga sumber daya ikan hasil tangkapan akan rusak sehingga dapat mengurangi nilai harga. Nah, maksudnya itu kalau pakai alat alat tangkap yang nggak ramah lingkungan, kalau ikannya itu rusak, sebenarnya kalau bagi nelayan itu alah ikan rusak nggak apa-apa lah, jual aja yang rusak dibuang aja. Jadi dia nggak rugi juga. Cuman ya rugi itu dari ini sebenarnya dari ekosistemnya. Oh stoknya berkurang. Habis itu juga ini kan mubazir. Harusnya kan ikan-ikan yang misalkan tadi itu mungkin terjepit ya insangnya atau insangnya kan koyak dia karena jaringnya kecil, orang nggak mau beli kalau udah rusak tuh. Sementara kan kalau alat tangkapnya bagus kan dia nggak merusak, masih dapat yang bagus. Jadi pas sampai ke pendaratan atau di pasar tuh nggak dibuang, bisa tetap dijual. Nah kalau dibuang kan sayang, harusnya bisa ditangkap di periode berikutnya. Sehingga mempengaruhi terhadap kondisi perekonomian rakyat nelayan maupun negara PAD. Maksudnya tuh di sini bilang ya nelayan rugi sih, misalkan dia nangkapnya banyak, ada yang terbuang itu kan uh, rugi lah ya pasti, udah ngambil habis itu nggak bisa dijual ya rugi. Kemudian mengurangi PAD. PAD ini kalau kalian tahu tuh pendapatan asli daerah. Jadi setiap nelayan itu mungkin ada pengutipan pajaknya ataupun orang dari bukan nelayannya sih biasanya, orang yang jualannya, orang jualan yang dari yang nelayan itu dia ada di kutipan pajaknya masuk ke negara. Mungkin retribusinya nggak kecil, ya buat retribusi nggak besar maksudnya berapa lah paling, cuman kalau dijumlahin banyak juga. Jadi dengan mereka nggak jualan ataupun ikannya yang jual dikit, jadi pendapatan pemasukan negara itu kecil. Nah, jadi kan kalau semakin banyak ikan yang terjual atau ikan ditangkap, pendapatannya tuh pendapatan untuk daerah tuh banyak. Kalau kita nih kan pendapatan daerah nih apa ya dari kita juga sih sebenarnya, kayak kita contoh ya kayak parkir itu kalau bayarnya ke yang nggak pakai tiket yang ada logo Pemda itu masuk ke si apanya tukang parkirnya. Tapi kalau apapun kita bayar pajak yang ada logo Pemdanya masuk ke negara ya diputar-putar lagi uang kita ya, mungkin jadi beasiswa, jadi subsidi BBM atau apa. Nah gitulah maksudnya. Kalau perikanan ini juga kalau di pasar saya lihat ada ini misalnya pengutipan biaya keamanan, biaya apa, habis itu juga nelayannya bayar pajaknya atau apa. Nah, disitulah masuk PAD-nya. Lanjut ya. Penggunaan alat dan metode penangkapan yang merusak antara lain penggunaan bom ikan, penggunaan racun ikan, sianida, potasium, dan listrik. Listrik masuk dalam racun ya. Nah, bolehlah. Penggunaan rumpon yang merusak karang. Ini maksudnya ini kan rumpon ini semacam rumah ikan. Nah, rumah ikan itu kan dia nggak mungkin ngapung aja, dia pasti ada pemberatnya, biar dia pemberatnya disetel dengan berat rumpon, jadi dia nanti menggantung lah tuh. Jadi dia nggak digantung sembarangan dilempar gitu aja, dilihat dulu ada karang nggak. Kalau ada karang ya taruh di sampingnya atau di mana, jangan kena di karangnya. Kalau kena di karangnya patah atau rusak. Nah kemudian penggunaan bubu yang merusak karang, itu juga penggunaan bubu semacam tangkap yang apa ya,
kayak bulat tuh jaringnya dari kayu atau apa bambu. Kemudian nyakar kapal yang merusak karang. Nah, ini jangkarnya jangan taruh di daerah karang, taruh di daerah lain lah yang ada karangnya gitu maksudnya. Kemudian alat tangkap yang dilarang di perairan Indonesia adalah trawl sama seine net. Trawl tadi yang buka harimau, seine net nanti saya kasih lihat gambarnya waktu sebelum UAS. Metode pengumpulan datanya itu ada survei, laporan. Nah, survei itu penggunaan alat tangkap yang dilarang dan tidak sesuai dengan peraturan berlaku. Nah, survei ini maksudnya itu lihat langsung. Jadi kan kalian sebelumnya lihat dulu di apa namanya di buku atau acuannya. Oh, ini yang apa tuh yang alat tangkap yang berbahaya. Oh, ini alat tangkap yang diperbolehkan, ini tidak boleh. Jadi pas turun lapang itu kalian nggak usah pegang-pegang buku lagi, ataupun kalau nggak hafal bolehlah pegang buku, tapi bagusnya jangan terlihat nggak hafal. Jadi kalian baca-baca lu di rumah ataupun kalian tandai pas turun lapang nanti, oh ini yang nggak boleh, oh ini yang boleh. Jadi kalian bisa dengan melihat sedikit aja tuh udah tahu, karena kalau terlalu lama kalian lihatnya, habis itu juga lihat buku, dilihat layar, wah ini nggak menguasai nih, ataupun wah ini gimana survei dia aja kok kurang mengetahui. Tapi kalau kalian lihat sedikit aja, habis itu juga bisa sambil ngobrol ambil apa, jadi terlihat kayak udah ahli gitu. Nah, kalian survei, nah itu bisa teknik-teknik lapangan kayak gitu. Kemudian ada laporan hasil pengawasan perikanan. Nah, ini kalau survei ini kan turun langsung. Kalau laporan ini kita lihat yang punya yang udah penelitian, misalkan di daerah situ udah ada loh yang meneliti alat tangkap yang berbahaya itu seperti apa. Tapi biasanya dia jarang yang meneliti barang kita, pasti meneliti di tahun-tahun sebelumnya. Kita lihat, oh tahun-tahun sebelumnya seperti ini, berarti sekarang kita lihat kita lebih banyak atau lebih dikit. Laporan dari kepolisian, maksudnya berarti tingkat tanah ini ada diperiksa polisi. Oh, berarti kalau laporan kepolisian apa tuh udah besar lah ini apa namanya tingkat pelanggaran penggunaan alat tangkapnya. Jadi kita lihat, oh di sini pernah ada loh yang berapa ditangkap menggunakan bom, menggunakan racun atau apa. Nah, bisa jadi catatan juga untuk masukin data nanti. Kemudian ada wawancara mendalam dengan nelayan tepok Maswas. Nah, ini satu lagi yang beda dengan survei sama wawancara tuh, survei itu kalian bisa jadi kalian datang ya kayak saya bilang tadi, datang tapi udah hafal tuh alat-alat yang mana yang berbahaya dan tidak berbahaya. Jadi jika sekali lewat atau apa bisa kelihatan, oh ini bahaya, ini enggak. Kalau wawancara tuh kita beda, kita duduk ngomong langsung sama nelayan tuh, bagaimana kasusnya, ataupun bagaimana alat tangkap Anda, ataupun Bapak menggunakan dan kelompok menggunakan alat tangkap apa. Jadi ini kalau wawancara ini lebih kita tanyain langsung, tapi kalau survei itu cuma ya lewat aja gitu, lewat pun boleh tanpa harus berbicara dengan si nelayannya. Nah, ini kriteria perhitungannya ini, dia teknologi penangkapan ini kan bobotnya semua 100%, tapi bagian ini 30%-nya di teknologi, nanti 70%-nya dari bagian lain. Nah, di sini nanti kan setelah kalian ambil datanya, kalian tulis misalkan ada berapa orang lainnya. Dikasih nilai 1 jika pelanggaran itu ada 10 kasus per tahun. Nah, ini kasus pelanggarannya itu bisa tahunnya dari Pokmaswas di kelompok pengawas masyarakat. Nah, ini kalau pelanggarannya 5-10 ya kasih poin 2. Kalau pelanggarannya di bawah 5 ya poinnya 3 besar. Jadi kan ini ditanyanya tuh kalau sama nelayan ya bisa sih buat apa ya, buat data pegangan. Oh, dibilang dia ada 3 atau 4. Pas kita pergi kantor polisi atau dari laporan sebelumnya kita lihat, oh sebenarnya bukan 3 atau 4 atau 5 atau 7 lah. Maksudnya untuk data perbandingan, karena kan kalau ambil data wawancara itu dia nggak boleh sedikit datanya, takutnya kita wawancarai dia lah lupa lah, dia nggak ingat lah, dia pun apa. Jadi kan kita harus ambil data banyak, mungkin kelihatan rata-rata bilang 3 atau 4, tiba-tiba ada yang bilang 7, oh, berarti yang 7 itu perlu kita telusuri dulu. Nah gitulah. Kemudian yang kedua adalah modifikasi alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan. Nah, manfaat dari indikator ini adalah mengetahui dampak tekanan penangkapan terhadap sumber ikan. Nah, maksudnya ini kita mengetahui tekanan penangkapan terhadap sumber ikan dari alat tangkap yang sudah dimodifikasi. Karena banyak alat tangkap itu dia ini alat A dilarang, alat B dilarang, dimodifikasi ya, ditambahin ini dikit, tambahin itu dikit, dah ganti nama, udah lain kan, udah nggak melanggar undang-undang lagi. Oh, alatnya udah beda nih, udah kami nemukan alat baru lah, alat baru tuh namanya ini, fungsinya ini, padahal itu alat yang terlarang tadi cuma ditambahin modifikasi yang dikit. Nah, makanya perlu kita telusuri juga alat-alat seperti itu. Nah, penggunaan alat tangkap dan alat bantu menimbulkan dampak negatif terhadap sumber ikan. Perubahan fungsi didefinisikan sebagai perubahan fungsi ukuran jumlah kapal
dalam melakukan operasi penangkapan ikan. Nah, maksudnya itu kan yang perubahan fungsi peralatan tadi kayak saya bilang, dia alatnya tuh hampir sama kayak alat sebelumnya, cuma dimodifikasi. Gitu juga dia jumlah ukuran kapal. Mungkin dia dokumennya nanti ada dokumennya dibilang segini, padahal dia kapalnya lebih besar, ataupun kapalnya dari modif dikasih pasang alat listrik kah, dipasang juga nanti ada dimodif untuk pasang traulnya disembunyikan di mana. Jadi kelengkapan alat tangkap itu perlu kita periksa juga nantinya. Jangan sampai apa ya mereka menyembunyikan sesuatu. Nah, pendataan lebih kepada melihat ada tidaknya peningkatan armada tangkap dengan kapasitas 30 GT ke atas. Nah, maksudnya dilihat kapal-kapal yang 30 GT ini kalau di mata kuliah lain ya, dia tuh di area lewat daripada zona ZEE, zona ekonomi eksklusif yang 12 mil atau 12 kilo tuh. Nah, mereka di sana jangan sampai ada kapal yang besar itu dia nangkapnya di perairan kapal-kapal kecil karena mereka tuh bakal banyak lebih dapat dibandingkan kapal kecil. Nah, modifikasi alat penangkapan didefinisikan sebagai penggunaan alat tangkap dan alat bantu tidak sesuai dengan peraturan. Nah, maksudnya tuh apa ya? Berarti ada peraturan yang nyaranin ya, alat penangkap perikanan dia harus pakai alat ini, alat itu. Sementara mereka pakai alat yang lain, alat yang mereka modif sendiri, belum didaftarkan. Nah, kalau emang alatnya betul-betul baru, nggak apa-apa didaftarkan. Cuma yang jangan itu bukan baru dia tuh, cuma kayak saya bilang tadi, dia modifikasi alatnya biar nggak nampak, biar terlihat baru tapi itu alat lama. Kemudian penyusunan ini dilakukan untuk mengetahui dampak alat tangkap dan alat bantu penangkapan terhadap kelestarian sumber ikan. Jadi kita melihat apa pengaruh penambahan alat tangkap dan di kapal tadi sama terhadap kelestarian sumber daya ikan. Selama ini tidak ada aturan secara spesifik membatasi penggunaan dogol. Dogol ini nggak tahu di Aceh namanya dogol apa bukan ya. Di daerah tuh ada namanya dogol, arat, cantrang. Tapi penggunaan dogol yang lainnya merupakan modifikasi dari traul yang dilarang oleh pemerintah. Nah, jadi traul yang dilarang dari undang-undang tadi dimodif. Udah ada jadi namanya dogol lah, ada jadi namanya arat, cantrang. Di daerah kita ya beda lagi namanya. Cuman kalau kita pakai nama penamaannya sesuai undang-undang atau ilmu perikanan harusnya sama semua. Cuman yang bisa bikin sama nama itu ya dosen, LSM, mahasiswa. Kalau nelayan dia ada dan warga setempat ada penyebutan sendiri nama-namanya. Itulah yang bikin sebagian orang susah. Ini yang mana sih cerita dogol nih? Yang mana sih arat? Saya ini dogol, arat yang mana? Pas lihat bendanya, oh alat itu juga rumahnya, cuma beda nama aja. Kemudian seperti halnya di daerah perairan Teluk Jakarta dan Pulau Seribu, konflik sering terjadi antara nelayan cantrang, dogol, arat dengan nelayan tradisional kecil. Hal ini disebabkan karena pengoperasian cantrang dan lainnya sering digunakan di dasar lingkungan sehingga potensi merusak lingkungan laut. Nah, dia kan kalau nelayan kecil dia tujuannya cuma sebatas memenuhi kebutuhan keluarganya atau apa. Tapi kalau nelayan besar tuh dia untuk keperluannya besar, dia untuk operasional kapalnya lah, untuk bayar ABK atau karyawan. Jadi kan untuk bayar karyawan, bayar perawatan kapal kan butuh apa ya? Butuh dana yang besar, butuh penangkapan yang besar, ya pakai alatnya juga yang kayak mana ya, yang banyak nangkap ikan tapi dia merusak. Sementara kalau si nelayan tadi dia nggak banyak target yang dicari, dia mungkin ya karena nggak pakai bukan kapal bensin ya, otomatisnya nggak pakai bensin. Habis itu dia juga nggak pakai anak buah kapal, dia nggak perlu gaji orang. Jadi cuma untuk kebutuhan keluarganya aja udah dapat secukupnya segini, ya udah dia pulang. Nah, makanya dia nggak paksa kali. Tapi kalau nelayan yang pakai kapal besar, dia kalau pakai alat tangkap yang nggak ramah lingkungan, yang rugi itu si nelayan kecil. Nelayan kecil kapalnya itu ataupun tenaganya itu nggak bisa nyari di tempat lain yang lebih jauh karena capek dia dayung. Habis itu dia nggak ada karyawan untuk ambil ikannya juga. Kalau kapal besar itu dia bisa hidupin mesin, pindah ke zona lain kalau itu rusak, pindah tempat lain. Jadi mudah. Kalau yang nelayan nih rugi dia, agak susah dia. Kalau mau pergi nyari ikan bermil-mil karena kapalnya masih kapal sederhana. Itulah. Nah, sini metode pengumpulan datanya adalah observer. Observer itu sama aja observasi sih. Sampling, ukuran ikan, target ikan, dominan, ukuran LM. LM ini kalau LM ada yang tahu nggak kalian? Ini nggak apalah sesekali saya tanya karena kan kalau saya banyak tanya takut hilang ya jaringannya. Ada yang tahu nggak LM? Tapi nggak apalah kalau nggak tahu saya jelasin terus ya. Aku nanti kalau banyak tanya-tanya perusak jaringan ataupun kayak gue. LM ini ukuran ikan pertama kali matanggonat. Maksudnya tuh
apa ya, ikan yang pertama kali waktunya dia bisa untuk bertelur lah. Jadi kan ada dia di buku bukan buku sampel sih, buku identifikasi itu. Oh, ini ukuran ikan tongkol ya segini kalau kecil. Nah, ukuran pertama dia matang gonat tuh segini. Biasanya kalau tongkol jenis apa gitu kan, tongkol yang ini atau ikan tuna sirip kuning, dia LM-nya sekitar 30 lah, 15. Jadi kita bisa tahu ukuran sebenarnya tuh segini ya. Dia ada ukuran LM namanya. LM ini bahasa apa ya? Bahasa perikanan. Jadi kita bisa kita bilang lah kalau masyarakat ya nggak tahu dia LM apa nih LM, nah, tapi nggak apa, ini untuk kita aja. Jika tidak di Fishbase ini semacam web perikanan yang punya orang Jepang entah mana, cuman pernah saya buka sekali itu mengetahui data ikan lah. Jadi kan misalkan kita ini ikan apa nih, ikan baru nih, ikan apa, jarang sih biasanya dapat ikan baru kalau di daerah yang kita yang rame orang, maksudnya daerah Indonesia ini rame orang ya, agak jarang dapat ikan baru. Kecuali kalian pergi ke Madagaskar atau kemana dapat ikan baru bisa masuk. Makanya kita butuh Fishbase. Pas kalian buka Fishbase-nya, dapat bukan ikan baru, ini ikan jenis ini atau satu golongan sama ikan yang itu. Nah, jadi kita bisa tahu lah dari Fishbase nih. Kemudian kriteria perhitungan modifikasi alat penangkap nih bobotnya 25. Tadi kan ada 30 di domain sebelumnya. Sekarang 25. Jadi udah 55 ya. Nah, tekniknya itu seperti ini. Nah, bernilai 1 jika lebih dari 50% ikan target lebih kecil pada LM. Nah, jadi kan kalau rata ikan yang ditangkap itu setengahnya lebih kecil pada LM. Nah, dikasih nilai 1. Jadi kan ini maksudnya misalkan dapat ikan 10 kilo, 5,1 kilonya tuh ukurannya tuh di bawah yang ikan pertama tanggonan, jadi poinnya 1. Kemudian dikasih 2 kalau sekitar di bawah 50 lah, 25-50 ikan target spesiesnya di bawah LM. Begitu juga yang nilai 3 kalau yang ikannya ukurannya tuh di bawah ikan matang gonat cuman di bawah 25% dapat nilai 3. Cuman tadi kan modifikasi alat tangkap ini modifikasi alat tangkap sama teknik penangkapannya kenapa yang diukur ukuran ikan ya? Harusnya kan yang diukur temuan alat tangkapnya kan. Nah, tapi di sini enggak karena kan ujung-ujungnya juga bukan ujung sih. Inti dari modifikasi alat tangkap sama modifikasi kapalnya itu mereka tuh pengen nangkap ikannya sebanyak mungkin. Makanya dibilang dengan semakin banyak dengan makin banyaknya ditangkap kan satu teori dia bagus. Oh, bagus kok banyak ditangkap. Nah, satu teori lagi, oh jangan itu berkurang tuh jenis ikannya. Oh, jadi kayak mana nih? Tangkap enggak? Tangkap kan bagus, kita sejahtera. Habis itu juga kita jadi banyak penghasilan. Asal ada yang bilang lagi, yang bilang tuh biasanya dia ada yang emang nelayan, ada juga bukan nelayan. Kalau bukan nelayan tinggal bilang aja, jangan terlalu banyak, nanti banyak ikan yang habis ataupun stoknya berkurang. Oh, nggak bisa kayak gitu, main simpul-simpulkan sendiri ya. Makanya dibuat rumus kayak gini. Nah, jadi kita lihat aja nanti, kita buktikan ya. Kalau kita tangkap nanti nilainya segini, oh berarti alat tangkap ini nggak boleh dimodif ataupun nggak boleh modif kapalnya. Kemudian kalau nilainya cuma di bawah 25, oh masih boleh kok, belum begitu bahaya. Stok kita lebih banyak daripada orang yang menangkap dengan cara modifikasi alat tangkap dan kapalnya. Karena kan beda-beda dia. Di satu daerah wilayahnya kecil tapi penangkapnya banyak. Ada juga daerah yang wilayahnya besar tapi penangkapnya sedikit. Nah, jadi kita menyesuaikan juga dengan daerahnya, ya. Kemudian yang ketiga lah kapasitas perikanan dan upaya penangkapan, fishing capacity dan effort. Ini kayaknya lebih ke upaya ataupun seringnya dia nangkap. Misalkan dia, dalam 3 hari ini dia ada berapa titik yang nangkap. Oh, dia ada sekitar 3 titik lah. Tapi sekarang udah 6 titik. Berarti makin banyak dia nangkapnya sini sebentar, sana sebentar, dikurangi jam istirahatnya. Dia lebih banyak nangkap. Cuma nanti kan takut ikannya kayak itu dia overfishing, semacam kelebihan tangkap lah. Cuma nih kayak saya bilang tadi, kalau ikannya masih ada, apa-apa. Kalau udah dikit itu ya nggak boleh. Cuma nanti ada lagi kayak peraturan. Oh, kalau terlalu banyak yang nangkap, ikannya berlebih, harganya jadi turun. Gitu juga kalau turun ya capek kita tangkap, harganya murah karena barangnya banyak. Dia bilang nanti pas orang beli
bisa nggak harganya normal 30.000 kan, dia bilang 25 aja lah. Nggak mau, saya maunya 30. Pindah aja Pak lain ya, Pak lain pasti ini dia, waduh ikanku masih banyak nih, kalau kalau bertahan 30.000 nggak ada yang beli nanti nggak dapat sama sekali, jual murah lah, yang penting biar ada balik modal. Nah gitu-gitu aja terus. Nah makanya dibilang capek nangkap, habis itu ikannya jual murah ya, karena itu tadi dia apa namanya, nangkapnya overfishing. Yang untung tuh mungkin ya orang yang menjual pertama kali, oh aku jual lah pertama nih masih mahal. Orang yang di pengumpul terakhir agak susah dia jualnya, waduh ini banyak banyak kali nih belum laku. Nah itulah makanya kadang-kadang nggak dipikirkan juga berapa sih kebutuhan ikan sekarang ya. Mungkin tidak perlu ada data-data penelitian. Oh rata-rata di kawasan penangkapan lah, mungkin di kabupaten, yang kabupaten besar kali, dia kecamatan lah, per kecamatan saya Merbo atau Jalan Pahlawan. Sehari itu butuh ikan tuh 200 kilo misalkan. Nah jangan tangkapnya sampai 400 kilo, itu udah nggak laku, nanti udah nggak laku, udah jual murah ya nggak balik modal usaha penangkapan tadi. Nah makanya inti dari analisis yang kita pelajari ini untuk itu ya, kita jangan, maksudnya kita hitung, oh ikannya masih banyak nih, ataupun ikannya habis nih, ataupun dengan sekali dua kali trip itu masih bisa memenuhi kebutuhan pasar. Jangan sampai gara-gara mau cari untung besar malah rugi. Nah, itulah intinya. Kemudian, fishing capacity merupakan kemampuan unit kapal perikanan dengan segala aspeknya untuk menangkap ikan. Kemampuannya bergantung pada volume stok sumber ikan ditangkap baik musiman ataupun tahunan. Maksudnya ini lebih ke kemampuan kapalnya itu dalam uh, tripnya. Misalkan kalau kapalnya bagus, dia bisa tripnya berkali-kali. Cuman kalau kapal yang kurang bagus, bukan kurang bagus sih, bukan nggak bagus kapalnya, komponen kapalnya. Misalkan kalau keseringan narik, oh motornya atau mesinnya rusak nih. Sebenarnya motor nih kalau dipakai itu, oh udah pakai 10 jam, istirahat dulu, jangan pakai lagi. Kalau dipakai lagi, memang bisa jadi pakai. Cuman masa hidupnya ataupun masa awet mesin itu ya nggak lama lah. Oh paling kalau orang ganti mesin 2 tahun sekali, si mesin yang sering dipakai ini mungkin setahun sekali udah ganti ya, gitulah intinya. Pasang fishing capacity diukur berdasarkan dua indikator utama, yaitu karakteristik kapal dan karakteristik alat tangkap. Nah, metode yang kali ini dia dua diukur, jenis kapalnya sama karakteristik alat tangkap. Namun demikian biasanya fishing capacity selama ini hanya dihitung berdasarkan karakteristik kapal. Nah, cuman yang udah-udah tuh dihitung cuman berdasarkan kapal, karena dianggap kapal yang lebih besar itu lebih nampak dia. Bukan sinyal ya. Kacau ini. Bentar kita ulang. Aduh. Udah kelihatan belum slide-nya lagi? Udah kelihatan lagi belum di apa ya? Di fishing capacity ini. Jadi gangguan jaringan Pak saya Belum. balik. Belum ya? Udah kelihatan belum? Oh, berarti saya stop share dulu. Saya ulang share lagi. Stop share lagi. Putus-putus tadi Pak. Iya, Pak saya jaringannya rusak. Nih, oh dia biasanya harus, kalau ini gagal saya share lagi berarti harus ini. Saya close dulu PowerPoint-nya, nanti buka lagi. Inilah jaringan. Jadi takut kali saya mau basa-basi, banyak basa-basi, banyak tanya, bilang jaringan, materi nggak sampai. Mending ya kejar materi dulu. Ini udah kelihatan belum? Udah. Oh, udah di fishing capacity kan? Oke, lanjut ya. Nah, kemudian fishing capacity menjadi input kontrol dalam manajemen perikanan tangkap. Input perikanan yang berlebihan berpotensi menimbulkan kapasitas berlebihan. Nah, jadi ya jelas nih ya, input yang berlebihan mengakibatkan kapasitas yang berlebihan juga ya, kayak saya bilang tadi, banyak tangkap, banyak juga stoknya. Tapi ada dua versi, ada versi bagus, ada versi nggak bagus. Nah, versi bagus bisa bikin kaya lah, bilang bisa bikin, oh jangan takut nggak habis, jual aja ke tempat pengolahan ikan, nanti buat nugget, buat apa. Cuman ya nggak kayak gitu juga, perlu analisis juga. Ini butuh nggak sih tempat ikannya? Kalau kita ekspor atau buat nugget tuh biasanya dia
atau buat fillet lah, dia ambil yang bagusnya, nggak diambil semuanya. Kalau ikannya udah rusak, insang, rusak bagian apa, orang nggak mau lagi itu diekspor tuh buat fillet. Nah makanya penting kali kita eh, apa ya, menentukan berapa kali penangkapan sama tangkapnya. Jadi overcapacity diartikan sebagai situasi berlebihnya kapasitas input perikanan armada penangkapan ikan yang digunakan untuk menghasilkan output perikanan hasil tangkapan ikan pada level tertentu. Ini nggak saya jelasin ya, udah saya jelasin tadi. Overcapacity yang berlangsung terus-menerus akan menyebabkan overfishing. Oh, maksudnya itu upgrade kapal yang berlebihan akan mengakibatkan penangkapan ikan berlebihan juga. Maksudnya gini, misalkan kapal si A udah di-upgrade jadi berapa GT ataupun lebih besar. Habis itu si yang kapal si B lagi banyak rezeki dia atau apa, diubahnya juga jadi kapal besar, semua berubah. Nah, dengan semua berubah ini pasti jumlah tangkapan juga bakal berubah ataupun mereka istilahnya ya, kalau udah kapal itu diganti besar, pasti kan besar ya modalnya. Udah besar, setidaknya besar di bensinnya. Nah, dia pasti mana mau nangkap yang dikit, yang paling nggak jelas yang balik modal, nangkapnya banyak lagi. Yang di-upgrade itu kapalnya, cuma kalau lautnya nggak bisa di-upgrade, segitu juga dia jumlah ikannya. Cuman kayak apapun kita bilang pasti orang ada bantahannya. Oh siapa bilang laut nggak bisa di-upgrade? Bisa kok di-upgrade. Jadi pakai cara restocking tadi. Misalkan nanti di laut ini mereka nangkap di sini dipetakan. Oh mereka nangkap di titik ini, di titik itu. Di titik mana yang nggak ditangkap? Nah di titik yang ditangkap itu dia di restocking, semacam pelepasan bibit-bibit ikan ke alam itu. Nah di situ juga ada kita bawa rumpunnya biar dia berkembang di situ makin banyak. Nah stoknya banyak. Nah jadi ada aja alasan ya. Pokoknya ada aja alasannya. Jadi istilahnya kalau nggak dibuktikan dengan data penelitian, mereka nggak percaya. Oh ini tidak tidak bisa menangkap berlebihan, sementara ikannya sudah banyak yang over capacity. Dibuktikan dengan data yang kita ambil ini. Bentar ya. Berlebihan armada tangkap dengan tonase yang beragam, alat tangkap tidak ramah lingkungan berpotensi menimbulkan degradasi sumber daya ikan. Ya, maksudnya tadi kalau menangkapnya alatnya nggak ramah lingkungan ya mengakibatkan degradasi penurunan kualitas ikan. Nah, caranya itu kita ambil datanya survei itu tidak langsung. Logbook itu ini semacam buku catatan di ini kayaknya di apa tuh di TPI. Nah ini jumlah tangkapan ikannya si A mungkin berapa, kemudian hari sekian berapa, jadi bisa kita tahu catatan hariannya dalam setahun terakhir, dalam 2 tahun terakhir bisa tahu. Karena kalau di hari ini aja kan nggak terlihat berapa jumlah tangkapan. Mungkin dilihat dari tahun ke tahun makin tinggi tangkapannya. Oh ini ekspektasinya udah tinggi nih, itu bisa jadi yang outputnya besar lah. Kemudian data Fisheries interview kepada responden dan pengalaman. Oh ini yang cara satu lagi kan kalau survei ini kita lihat langsung, logbook juga kita lihat langsung datanya. Kalau yang ini konfirmasi ke nelayannya apakah benar jumlah ikannya semakin banyak. Oh iya, jumlah ikannya kayaknya kami nangkapnya semakin banyak deh. Biasanya nangkap 50 kilo atau 100 kilo, sekarang nangkapnya 200 kilo rata-rata per hari. Kemudian gimana jumlah waktu cari ikannya sebentar atau lama? Oh masih kayak dulu sekitar 6 jam udah dapat. Misalkan dibilang, oh sekarang udah beda. Kalau sekarang sekitar 10 jam baru dapat. Berarti jumlah ikannya udah dikit ataupun udah makin susah. Nah, itulah nanti ada datanya. Kemudian kriteria perhitungan ini 15%, 15% aja. Jadi tadi kan 30, 25, 15. Udah berapa tuh? 70. Nah, dikasih nilai 1 apabila rasio kapasitas dikasih nilai 1 apabila rasio kapasitas penangkapan lebih besar pada 1. Kemudian jika rasio kapasitas kemudian nilai 2 jika rasio kapasitas penangkapan sama dengan 1. Ini maksudnya tuh ini apa ya? Rasio penangkap ada dia rasionya dia 2:1 atau 1:1. Misalkan tripnya mereka seminggu tuh jadi 3 kali ya. Nah jika 3 kali kan dulu kan 2 kali itu udah jadi dua berapa ya, lebih satu lah, lebih pada satu tuh berarti nih yang nilai satu tadi. Nah misalkan sekarang kita udah nariknya ini apa namanya seminggu 3 kali, awalnya seminggu 2 kali, nah itu lebih satu. Tapi kalau yang dikasih poin 2 tuh kalau masih kami apa namanya tetap sekitar seminggu sekali ya gitu. Seminggu 2 kali tetap. Nah kemudian dikasih nilai besar apabila ini apa nih kapasitas penangkapannya lebih besar apa nih
rasio kapasitas penangkapannya lebih besar daripada satu. Maksudnya itu sebenarnya metodenya kalau dia menangkap ikannya mungkin nggak jadi dia nggak seminggu 2 kali, cuman sekali aja dia tangkap. Karena dia dengan sekali aja tuh udah cukup buat memenuhi kebutuhannya. Berarti kan sekali tangkapnya tuh banyak lah, nggak perlu susah payah nangkap seminggu 2 kali. Jadi sisa-sisa harinya tuh bisa dipakai untuk perbaikan kapal lah, perbaikan jaring, ataupun dia istirahat. Nah itu dia tadi kriteria kapasitas penangkapan dan upaya penangkapan. Jadi kalau semakin banyak dikasih poin 1, tapi bukan semakin banyaknya ini nggak kelihatan di sini. Kalau ini kan dia perbandingan rasionya tuh kalau ini kan kodenya kecil ya, kecil pada satu. Maksudnya tuh dia nambahin satu trip. Nah kalau sini kan lebih lebih besar daripada satu, bukan dia nambahin. Maksudnya tuh dengannya dia mengurangi 1 hari kegiatannya itu kan udah kayak bonus sehari lah. Lagi gitulah cara baca rumusnya. Kemudian selektivitas penangkapan. Pengolahan perikanan secara teknis, kenapa misalnya? Pengolahan perikanan secara teknis juga mencakup pengaturan alat dan pembatasan daerah musim perikanan. Pembatasan alat tangkap berkaitan dengan selektivitas alat tangkap. Hal ini terkait dengan spesifikasi jaring untuk menangkap ikan spesies tertentu. Nah, sini dia lebih ke ini ya. Kita melihat jenis alat tangkapnya. Apakah alat tangkap tadi dicek dulu apakah sesuai dengan kriteria tangkap. Jadi kita harus punya dulu buku acuan alat tangkap. Apakah alat tangkapnya masih betul kayak gini, belum dimodif atau belum diapain lah. Kalau masih bagus ataupun masih sesuai kriterianya itu masih boleh. Tapi kalau nggak sesuai kriteria udah nggak boleh lagi. Pengaturan alat pembatasan daerah penangkapan, main spesies tertentu. Oh double slide-nya, sorry. Nah, mata jaring kecil ya. Nah, maksudnya ini adalah tangkap tuh dilihat juga. Ini mata jaringnya kenapa kecil kali? Tujuannya kan untuk tangkap ikan besar. Jadi nggak perlu mata jaringnya kecil. Misalkan dia tujuan tangkapnya tuh ikan tongkol ya. Nah, mata jaringnya nggak usah kecil kali karena kan takut tertangkap ikan yang lainnya. Harus cari tujuan ikan tangkapnya yang jenis lain. Nah, bisa lihat dari situ nanti. Kemudian ini ada peraturan tentang mata jaring itu udah ada. Jadi sini nanti mungkin di sini peraturan menterinya ada lampirannya. Di lampirannya nanti dilihat, oh ini alat tangkapnya yang pukat ini atau apa, ini ukurannya. Habis itu ukuran diameter mata jaringnya segini, nggak kecil kali lah. Kemudian juga biasanya mata jaring itu kecil biar kuat tarikannya. Kalau besar mata jaringnya agak susah dia. Tapi kan ada kriteria juga mata jaring itu biar bisa meloloskan ikan yang kecil. Nah, sini metode pengumpulan datanya itulah statistik perikanan tangkap. Oh, ini maksudnya lebih ke ini. Dilihat dia dari kalau yang tadi kan logbook itu biasanya dia jumlah hasil tangkapannya berapa kilo atau apa. Tapi kalau logbook yang lengkap ataupun mereka mau nangkap dia kelihatan tertangkap yang ikan ukuran besar dicatat segini, ikan yang kecil segini. Kadang dia di totalnya 10 ton misalkan, sementara berapa ratus kilo itu ikan yang kecil, sementara nggak dijual. Jadi pas dihitung statistiknya, kenapa penangkapannya besar tapi penjualannya sedikit ya itu tadi ikan kecil tadi nggak dijual, cuman ya dibuang aja begitu. Kalau dia catatnya rapi, ditulis di ikan besar segini, ikan kecil segini. Jadi yang dihitung pendapatannya tuh dari ikan besar aja, ikan kecil nggak dihitung karena dijual. Nah, jadi sini tapi tetap dicatat biar ketahui sempat tertangkap ikan kecil. Jadi ada evaluasi nanti. Bahwasanya kita harus pakai alat tangkap yang kayak mana ya, yang lebih bagus lagi, jangan sampai tangkap ikan kecil. Kemudian survei ini kita lihat langsung di lapangan kenyataannya seperti apa. Kenyataannya seperti apa, apakah mereka nangkap. Pas kita lihat, ada kok ikan kecil ketangkap, kan ada tuh. Kalau kita datang pada saat mereka penangkapannya ataupun pendaratannya, ada kok yang kecil ataupun ini besar semua. Nah, jadi disitulah dilihat. Nah, kemudian kriteria perhitungan nih bobotnya 15%. Tadi udah 70 ya, tambah ini 85. Berarti udah 85% lah. Nah, sini kriterianya bernilai 1 jika rendah besar berarti 5%. Nah, maksudnya nanti tertangkap ikan ikan yang kecil tadi dia tangkapnya kita lihat. Banyak kali kok ketangkapnya, lebih pada 3/4 lah, hampir semua ikan kecil. Kemudian sedang nilai 2 kalau 50 sampai 75, tapi
nilai tinggi kalau dia kurang dari 50. Maksudnya itu kan bukannya tinggi itu harus banyak ikan yang nggak tertangkap tuh. Nilai 3 itu nilainya tinggi. Sementara ikan yang tertangkap itu ini bukan ikan-ikan yang yang ukuran kecil, ikan yang normal lah. Udah kayak dapat ikan normal di peralatan tuh ini nilainya 3. Kemudian yang kelima, kesesuaian fungsi dan ukuran kapal penangkapan ikan dengan dokumen legal. Definisinya adalah sesuai atau tidaknya fungsi dan ukuran kapal dengan dokumen legal. Hal ini penting untuk menghindari praktek illegal fishing karena tidak sesuai perizinan. Nah, maksudnya itu di sini kita ingin intinya mengecek dokumen apakah mereka itu udah ada izin ABK-nya, udah ada izin kapalnya, udah ada izin alat tangkapnya. Jadi untuk menghindari meminimalisir illegal fishing lah. Kadang misalnya di contohnya itu dibilang dia kapalnya kapal kecil di dokumennya, kapal berapa GT ataupun alat tangkap sederhana. Cuma pasti cek lapangan dia kapalnya lebih besar. Pasti kan jumlah penangkapannya juga bakal banyak juga, nggak sesuai lagi. Karena sementara kalau kapal besar mungkin ada pajaknya lebih besar ataupun area tangkapnya dia nggak boleh berbarengan dan lain kecil, dia harus lebih jauh gitu. Jangan bersamaan lah. Kalau bersamaan pasti kalah saing nelayan yang kapal kecil. Kemudian metodenya adalah survei, lihat langsung ataupun monitoring fungsi, bisa monitoring ya kayak pantau-pantau juga kan. Kemudian monitoring fungsi kapal, ukuran dan jumlah kapal. Ini kita lihat langsung sih ini. Ya karena ini kalau ukuran kapal ya pasti lihat langsung dia. Karena kan kalau kita ambil data terdahulu, ya data tahun lalu ya dalam waktu sebentar juga dimodif kapal udah beda. Makanya cuma ada pilihan survei atau lihat langsung. Dibutuhkan informasi rasio dimensi berat GT kapal. Maksudnya kita harus tahu kayak mana identifikasi rasio dimensi GT kapalnya. Oh ini kapal besar, ini kapal kecil, rasio dimensinya apa gitu kan. Di sini bobotnya 10% ya. Nah, cuma 10%. Di sini nilainya bernilai 1 jika kesesuaian rendah lebih dari 50%, sampel tidak sesuai dengan dokumen legal. Nah, apa tuh? Apabila banyak yang tidak cocok dokumennya, mungkin ya keamanan kapal, habis itu juga kapal itu juga tidak begitu rusaknya, tidak bocor olinya ataupun pembuangannya tidak sesuai, habis itu juga dokumennya juga dokumen bilang kapal kecil punya dia kapal besar, banyak inilah, banyak melanggarnya itu. Nanti ada kriterianya apa ditentukan dulu apa aja yang kita cek. Apabila lebih dari setengah dikasih nilai 1, apabila nggak banyak pelanggarannya dikasih poin 3. Nanti supaya menjadi satu kesatuan dia waktu kita ukur domain penangkapannya. Kemudian yang keenam tuh sertifikasi awak perikanan. Yang kalau yang saya bilang tadi yang sertifikasi awak tuh maksudnya anggota kapalnya itu di bagian lain, yang tadi lebih ke kapalnya, alat tangkap sama fungsi kapal, jangan sampai dia buang limbah sembarangan atau apa kan. Kalau yang sumber dayanya dimasuk tempat lain. Nah, sini juga ada beberapa peraturan pemerintah ya, bahwasanya mereka tuh awak kapal harus punya sertifikat ANKAPIN 1B3 dan ADKAPIN 1B3. Ini AN dan AD ya, harus punya sertifikat nih lah. Pengumpulan data tuh sampling memiliki sertifikat. Nah, jadi kalau sampling itu dia bukan kayak sensus. Kalau sensus semua, kalau sampling itu misalkan ada 100 orang kita ambil acak 20 orang. Nah, itu bisa kita lihat nanti. Ataupun dari laporan dari Syah Bandar. Syah Bandar itu semacam organisasi yang ada sekitar pelabuhan. Dia biasanya ada punya data tuh berapa awak kapal si A ataupun kapal si B, awak kapalnya ini ada sertifikatnya enggak, yang ini ada sertifikatnya atau belum, ada datanya, bisa kita lihat nanti. Nah, sini bobotnya tadi 5%. 5% itu mungkin ada 95% ya tadi. Nanti kriterianya bernilai 1 jika kepemilikan sertifikat lebih dari 50%. Ini kurang ya. Apabila dikasih nilai 1 kalau banyak yang ada sertifikat kapal, cuman anak buah kapal orang biasa tiba-tiba jadi ABK gitu. Karena kan bahaya, mereka tanpa dikasih pelatihan ya pasti bakal membahayakan diri sendiri. Selain nanti pengoperasiannya belum jago, teknik penyelamatan diri sendiri juga belum jago. Tapi kalau udah punya sertifikat, insya Allah udah dikasih pelatihan ya udah jago. Makanya nanti dicek, dikasih poin 3 kalau udah banyak punya sertifikat. Nah, semua tadi kan udah kita jelasin ya. Yang poin 1 sampai 6 tuh ada poin-poinnya, yang alat tangkap, sertifikasi kapalnya ataupun
eh, alat ikan yang tertangkapnya besar atau kecil atau kelengkapan undang-undang nanti dijumlahkan ya, jumlahkan berapa. Misalkan nilai skor 1, 2 atau 3, bobotnya tadi kan, bobotnya tadi itu yang berapa persen, bobotnya 30%, berapa persen kali densitasnya, nanti dijumlah, dapatlah dia parameter domain sumber daya ikan di tempat pendaratan ikan X atau tempat pendaratan ujung karang atau mana dapat segini. Jadi kan ini bisa jadi penelitian satu orang, misalkan si A meneliti domain penangkapan ikan di ujung karang, si B ingin meneliti domain penangkapan ikan di daerah mana, ataupun kalau nggak boleh satu-satu ya perbandingan domain penangkapan ikan pada pelabuhan A, TPI A sama TPI B. Nah, gitu dia. Cara ambil datanya kayak saya bilang tadi, tinggal dipraktekkan aja di lapangnya, bisa untuk proposal kan. Oke, materi yang pertama nih udah habis. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya ya. Saya nggak jam ya. Oh, ini masih ada waktu sekitar berapa ya? Sampai 11.20. Masih ada waktu 25 menit lagi. Saya sambung jelasin materi yang berikutnya ya. Karena kita ini ketinggalan satu kali dibandingkan orang lain. Karena saya waktu itu entah tanggal merah, entah ngasih libur sekali gitu. Jadi apa ya? Tinggal satu lah. Emang kalau di mata kuliah lain udah pertemuan keberapa? Ini kan 11 ya. Harusnya saya pikir 12. Di kelas lain udah berapa ya? Halo? Ada yang tahu nggak rata-rata di apa tuh di di fakultas lain udah pertemuan keberapa? Di fakultas lain, di mata kuliah lain udah pertemuan keberapa? 12 kok nggak salah, Pak. 12 kan. Nah, itulah sebenarnya ini kan 11 ini punya kemarin, 12 tuh punya hari ini. Cuman kayaknya materi 12 itu nggak dapat kejar hari ini. Cuman ya saya jelasin seberapa dapat aja sampai habis waktu. Cuman nih sambil nunggu kita slide berikutnya ataupun sambil nunggu yang bertanya, kita absen dulu ya. Bentar ya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Mario ada nggak? Mario. Saya laptopnya ini kalau udah tadi ada nge-lag jaringan, videonya nggak muncul lagi ya kelihatan. Dan karena bukan mahasiswa prodi sendiri, nggak begitu hafal. Tapi kayaknya Mario ada nih ya. Oh, saya foto layar aja lah, karena kalau kita cari sekarang ini apa namanya habis waktu. Oh, ntar print screen loh, ntar ya. Print screen satu lagi dari bawah ya. View-nya galeri ya. Oke. Print 1. Ada yang mau ditanyain nggak nih? Sebelum saya masuk slide berikutnya. Sebenarnya sini nggak apa-apa sih kalau kalian jawabnya, oh nggak ada yang mau ditanyain tuh, nggak apa-apa. Maksudnya berarti emang nggak ada, ataupun materinya udah sampai. Saya juga di sini ngajarnya kan direkam, nanti biasanya saya upload di YouTube Prodi, nanti kapan-kapan saya kasih linknya. Jadi kalian pas belajarnya tinggal buka aja video tuh. Tapi kalau pas lagi ada pas lagi ada wifi di kampus atau apa kan, kalian download aja videonya, putar-putar aja lagi kan, bisa aja kita ulang. Oke. Apa namanya? Oh, maksudnya ada pergantian kuliah. Berarti kita lanjut aja lah materi berikutnya ya, sebelum apa namanya? Sebelum sesi ini habis.